wahyunya sendiri. Saya yakin itu. Kalau ternyata mereka tahu salaf itu begitu, terus mereka ternyata tetap menentang, kurang ajar ini orang. Berani tentang sahabat, tentang orang, tentang salaf. Berani menentang para sahabat, para Rasul SAW memujinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan menyuruh kita mengikuti mereka, dan bahkan menjanjikan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti sahabat dan disediakan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kan begitu. Inilah perbedaan antara salafin dengan ghair salafin. Kalau kita atau orang ada mengaku, enggak, saya mah bukan salaf. Memang bukan salaf, bukan salafi. Karena kalau salaf kan sahabat. Saya bukan salafi dan anti salafi. Berarti dia dalam memahami Quran dan Sunnah berbeda dengan pemahaman para sahabat. Dan ini bahaya sekali. Bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Orang yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepada mereka huda dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, mengikuti selain pemahaman generasi sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah, memahami Quran Sunnahnya dengan cara yang lain, maka kami palingkan kemana orang itu berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dengan demikian, saya berharap ikhwan dan akhwat nggak ada yang tidur atau ngantuk dalam penjelasan tadi, sehingga jelas, oh salaf teh begitu gini. Termasuk bagaimana generasi salaf di dalam memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, seluruhnya harus ditimbang dengan mizan kitab dan sunnah, dan kitab sunnahnya adalah kitab sunnah yang dipahami oleh generasi salaf. Apakah dibenarkan umpamanya memperjuangkan Islam melalui partai, melalui parlemen, dengan cara berharokah? Apakah benar umpama memperjuangkan Islam itu artinya menegakkan daulah Islamiyah, walaupun akidahnya amburadul, dengan cara membentuk harokah tertentu? Ini semuanya harus ditimbang dengan mizan kitab dan sunnah, dan kitab sunnahnya lah kitab sunnah yang dipahami oleh generasi sahabat, yang itu bisa kita ketahui dari kitab-kitab para ulama. Di sana memuat keterangan para sahabat, hadis-hadis yang sahih berdasarkan ilmu yang dalam yang mereka miliki. Kita tinggal ittiba' kepada mereka, ittiba' kepada penjelasan para ulama. Pernah ketika saya mengatakan, menjelaskan begini, ada orang yang ngacung, tangannya ngacung. Lalu dia berkata, kalau kita membongkar kitab, dan kitab ini ditulis ratusan tahun yang lalu, kita nggak pernah maju-maju dong. Kita akan kembali ke zaman onta, kalau kembali ke zaman sahabat. Kapan majunya? Orang sudah ke bulan, orang sudah ngomong komputer, orang sudah ngomong ini dan itu, ini masih ulu kutak dalam kitab. Ulu kutak itu apa ya? Berkutat dengan kitab. Kitab itu. Ini orang ngomong begitu. Lalu saya jawab, dalam memahami Islam yang menjadi ukuran bukan maju atau mundurnya. Pemahaman itu tidak diukur dengan maju atau mundur, tapi benar atau salah, ya enggak? Kalau maju mundur bukan dalam masalah pemahaman. Kalau kita umpamanya ingin mengembangkan bagaimana caranya agar teknologi maju, bagaimana caranya agar umpamanya dolar bisa turun sampai $0,5 umpamanya, lalu memang membahas kitab, memang nggak akan dapat, nggak akan maju. Bagaimana caranya agar menemukan suatu program baru di software, program yang bisa memberantas semua jenis virus, lalu kita kaji dari kitab, nggak akan dapat. Baru itu masalah maju atau mundurnya teknologi. Tapi dalam masalah pemahaman tentang Islam
yang menjadi ukuran bukan maju atau mundurnya, tetapi benar dan salahnya. Ngapain maju teknologi tapi akidahnya amburadul? Banyak kebidahan dan kemusyrikan yang tidak dia sadari. Apa gunanya teknologi maju kalau umpamanya pemahaman Islamnya jauh menyimpang dari apa yang dipahami oleh generasi sahabat? Makanya kalau kita ingin benar pemahaman kita tentang Islam, tidak bisa lepas dari kitab yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita mau maju di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan yang lain-lainnya, silakan belajar tentang masalah itu. Ya, tetapi untuk memahami Islam, jangan lepas dari kitab dan sunnah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ini sikap yang selaras, ya, dengan sebuah ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ya. Pernah umpamanya saya berbicara tentang masalah perbankan yang islamik bagaimana. Di hadapan saya itu ada orang yang direktur BPR Syariah. BPR Syariah itu nggak perlu saya sebut apa, direkturnya. Dia ngomong, antum bukan ahlinya masalah perbankan, nggak tahu, paling tahu secara teoritis, prakteknya nggak pernah praktek. Jangan ngomong masalah itulah. Saya lebih ahli tentang masalah itu, saya lebih berhak berbicara. Lalu dia kutip tentang ayat dan hadis. Omongan dia dalam hal yang pertama benar, saya tidak berhak berbicara tentang perbankan karena bukan ahlinya, dia lebih ahli. Tapi dia terjerumus ke dalam kesalahan yang dia ingkari sendiri. Dia ngomong ayat dan hadis ditafsirkan sendiri, membantah omongan para ulama yang saya kemukakan. Saya balikkan pertanyaannya, antum bukan ahlinya tentang kitab dan sunnah, apalagi omongan antum dipakai untuk menyerang pendapat para ulama. Antum ngomong perbankan saja sudah, jangan ngomong kitab dan sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Tentang Islam, Al-Quran dan Sunnah, siapa yang ahli? Apakah kaum filosof? Tidak. Cendekiawan? Tidak. Yang ahli adalah para ulama. Maka tanya para ulama dalam memahami kitab dan sunnah dengan cara langsung bertanya kalau ulama itu ada di hadapan kita. Kalau tidak ada dan kita terdesak ingin mengetahui suatu ayat, buka kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama. Buka kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama. Kitab fiqh, kitab tauhid, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah sikap yang benar dalam memahami Islam. Yaitu Islam yang kita fahami ini harus sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat yang mereka mendapatkan bimbingan dari Rasul SAW. Maka sebagai bahan renungan saya ingin kemukakan kepada ikhwan dan akhwat, ya. Boleh jadi, jangan rewas, ya, jangan terkejut. Boleh protes kalau nggak setuju, tapi lebih baik kalau dipikirkan dulu sebelum protes. Boleh jadi Islam yang kita pahami selama ini, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, yang kita perjuangkan, bukanlah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Islam hasil rekayasa kita sendiri. Sekalipun yang kita ambil dari kitab dan sunnah, tapi kitab dan sunnah itu menurut pemahaman kita, menurut rekayasa kita. Oh, ayat ini maksudnya begini, kita rekayasa, kita fahami sendiri. Hadis ini kita ambil hadis, oh maksudnya begini, kita terapkan sendiri. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahaman tentang ayat dan hadis itu kita fahami sendiri, kita rekayasa sendiri. Sehingga lahirlah Islam yang berbeda dengan Islam yang diamalkan dan difahami para sahabat. Makanya saya katakan mungkin saja Islam yang kita perjuangkan selama ini, yang kita amalkan, bukan Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, tapi Islam hasil karangan kita sendiri, hasil rekayasa sendiri. Agar Islam yang kita fahami, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan itu betul-betul Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW,
maka dalam memahaminya jangan difahami sendiri, tapi rujuklah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah menyampaikan seluruhnya kepada para sahabat sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, para ulama sudah menuliskannya dalam kitab-kitabnya, maka kita tinggal merujuk kepada kitab-kitab mereka. Ini adalah jalan yang selamat di dalam memahami Islam. Saya berharap penjelasan ini menghapus keraguan dan kesamaran yang selama ini menyelimuti ikhwan dan akhwat, bahkan juga meluruskan kesalahpahaman tentang istilah salafus saleh, salafiyah, salafiyin, sehingga jelaslah permasalahan tentang masalah ini. Setelah terjelaskan masalah ini, mau menentang silakan, mau mengikuti silakan, seluruhnya sudah tersampaikan. Sisa waktu yang ada, kita masih punya kira-kira setengah jam, kita akan gunakan untuk bertanya jawab tentang masalah itu. Dan tidak hanya tanya jawab, boleh juga berupa protes, berupa bantahan, berupa yang semakna dengan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum melantunkan syair suatu lagu tanpa iringan musik dengan lantunan nada sesuai dengan not-not lagu tersebut? Ini yang disebut dengan lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah al-ghina walau biduni musyrik. Siapa kita belajar pada Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas? Bagaimana? Boleh, saya anjurkan silakan ke sana. Dan kalau dia mau ke Bandung, saya akan belajar kepadanya. Ya. Dan kalau saya sempat ke Bogor, saya juga akan menyempatkan ke sana. Betulkah Ustadz Yusuf Baisa 100% ahlul bidah? Wallahu a'lam. Kalau 100% ahlul bidah, saya tidak yakin. Bagaimana dengan pokok-pokok kesatuan sururiyah? Tolong jelaskan dengan singkat. Ini menjurus sekali pertanyaannya. Siapa saja ulama-ulama pada zaman sekarang yang memenuhi syarat keulamaannya? Tolong sebutkan. Bagaimana dengan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair? Pertama, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Bas yang disebut Al-Wahidu fil Alam fi hifdhi kutubis sab'ah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu hafal kutubus sab'ah, kitab yang 7, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Berapa ratus ribu hadis. Itu dengan sanadnya, bukan hanya matannya saja. Itu hafal. Makanya, dari itu satu-satunya di dunia yang diketahui. Syekh Al-Albani sendiri tidak sehafal itu. Tapi dalam masalah riwayatul hadis, Syekh Al-Albani lebih paham daripada Syekh bin Baz tentang masalah takhrij hadis dan seterusnya. Makanya oleh murid-muridnya Syekh Al-Albani pun mau disebut Al-Hafidh, tetapi beliau tidak setuju. Marah ketika disebut Al-Hafidh oleh murid-muridnya. Itu tawadhu'nya beliau. Itu pun beliau sebagai satu-satunya muhaddits abad kiwari yang oleh orang-orang disebut Bukharinya abad kini, Syekh Al-Albani hafizahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah di Qasim, yang naudzubillah banyak orang yang melecehkan beliau dengan sebutan bahwa itu adalah ulama haid dan nifas. Mereka membagi ulama syar'i dengan ulama waqi. Mereka menyebut ulama-ulama itu dengan sebutan ulama haid dan nifas. Saya yakin karena mereka belum pernah bertemu dan belum pernah mengenal pribadinya. Siapapun yang mengenal pribadi Syekh Al-Utsaimin, maka dia akan merasa hina di hadapannya. Selain beliau itu tinggi dalam masalah ilmu, juga dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dan yang lain-lainnya. Syekh bin Baz itu sehari semalam tidur cuma maksimal 3 jam. Siang harinya habis untuk dakwah, malam harinya untuk belajar dan ibadah kepada Allah. Waktu tidurnya hanya 3 jam. Syekh Al-Utsaimin itu dari rumah ke masjidnya 3 kilo kira-kira.
itu jalan kaki ke masjid. 1 kali jalan ke masjid habis 2 juz. Pulang balik 4 juz. Sehari semalam 5 kali ke masjid itu habis 20 juz. 2 hari itu sudah tamat hafal tamat Al-Quran dibaca terus. 2 hari tamat, 2 hari tamat. 3 hari berarti 2 kali ya. Begitu terus. Dan di luar kepala tentu saja hafalannya. Bukan sambil bawa-bawa mushaf begini. Enggak. Ketika di jalan bertemu orang bertanya berdiri, berhenti dulu melayani semua pertanyaan. Ada ketika di tengah-tengah menjelaskan ada yang minta uang, masukin tangannya ke kantong, keluarin uang, nih ngasih, jawab lagi. Ada yang minta lagi, ngasih lagi. Begitu terus. Apa beliau kaya? Wallahu alam, tidak. Kata murid-muridnya, di Arab Saudi ini tidak ada rumahnya yang terbuat dari tanah kecuali bangsa selain Arab. Kecuali Syekh Al-Utsaimin. Beliau rumahnya hanya dari tanah, tetapi penuh dengan kitab. Yang itu tidak layak bagi seorang Saudi. Semuanya rata-rata megah, tapi beliau dari tanah. Dari mana uangnya? Beliau banyak yang nitip. Orang banyak mau ngasih uang kepada Syekh Al-Utsaimin ini. So, ini aja hadiah, tapi beliau tidak mau. Cukup apa ya? Akhirnya orang ikrarnya udah nitip, silakan pergunakan untuk apa saja, kasihkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Begitu. Makanya selalu ada uang di saku. Ketika menjawab ada yang minta, kasih, nih, kasih, begitu. Maka siapapun orang yang dekat dan mengenal pribadinya tak akan berani untuk melecehkannya. Dan banyak lagi yang lainnya, wallahu a'lam. Benarkah siapapun tidak bisa benar-benar terbebas dari fitnah bid'ah? Fitnah bid'ahnya ya, dia akan terfitnah oleh ahlul bid'ah, diserang oleh ahlul bid'ah dan seterusnya. Tapi kalau seorang bisa terhindar dari perbuatan bid'ah, ya bisa terhindar dengan ilmu yang dimilikinya. Bagaimana memperjuangkan din ini? Apakah dengan firqah, harakah, daulah, atau apa? Mohon dijelaskan dengan tidak terjerumus, agar kita tidak terjerumus ke dalam bid'ah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang NII? Cara memperjuangkan din ini seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW. 13 tahun lamanya beliau mendakwahkan tauhid. Apakah tidak ada peluang untuk menegakkan daulah ketika di Mekah? Ada. Ditawari oleh Quraisy Mekah, kan begitu. Kalau kamu berbuat semua ini ingin jadi pemimpin, kami angkat kau jadi pemimpin. Kalau ingin wanita cantik, kami kumpulkan semua yang cantik, kami berikan kepada engkau. Kalau ingin kekayaan, kami kumpulkan semua kekayaan, kami setorkan kepadamu. Kalau Rasulullah SAW taktiknya seperti orang-orang harakah sekarang, mungkin sok angkat saya jadi pemimpin. Nanti setelah jadi pemimpin baru terapkan Islam, kan begitu. Tapi Rasulullah SAW menolak semua itu. Tetap mendakwahkan at-tauhid 13 tahun. Karena esensi Islam adalah tauhid. Menegakkan Islam berarti menegakkan seluruh aspek tentang Islam. Kalau hanya menegakkan daulah Islamiyah, berarti hanya menegakkan salah satu aspek dari aspek ajaran Islam. Aspek siasahnya, aspek politik, aspek jinayahnya saja. Tapi aspek tauhidnya tidak diperhatikan, aspek akhlaknya tidak diperhatikan, aspek manhajnya tidak diperhatikan, hanya satu aspek. Jadi yang dimaksud menegakkan Islam bukanlah menegakkan daulah Islamiyah. Dan menegakkan daulah Islamiyah tidak berarti menegakkan Islam. Menegakkan Islam itu menegakkan seluruh aspek ajaran Islam, dan aspek terpenting adalah aspek tauhid. Makanya kita mulai dengan dakwah tauhid, dan ini merupakan dakwah yang pokok. Selama kita mendakwahkan tauhid, kita juga mendakwahkan masalah akhlak yang karimah, masalah politik, masalah ekonomi, tapi tidak meninggalkan dakwah tauhid terus saja. Karena itu masalah pokok. Daulah Islamiyah tegak, tapi umpai akidahnya sesat. Seperti khalifah-khalifah di zaman para ulama seperti Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Muwaffiq Billah. Itu daulah Islamiyah tegak. Hukum Islam berjalan, tapi tauhidnya bid'ah, Mu'tazilah. Al-Quran dianggap sebagai makhluk. Seluruh ulama disiksa, dibunuh. Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dan seterusnya. Apakah itu yang disebut Islam tegak? Padahal hukum-hukum Islam berlaku saat itu? Bukan. Tapi pertama dari aspek tauhid, aspek yang lain-lainnya kemudian menyusul. Baru itu disebut Islamnya tegak.
Makanya cara memperjuangkan din ini dengan mendakwahkan tauhid agar lurus serta manhaj bagaimana cara memahami Islam yang benar. Kalau cara memahami Islamnya benar, insya Allah nggak akan ada harakah. Karena apa? Kita harus mengkaji bagaimana hukum berharakah menurut timbangan Quran dan Sunnah seperti pemahaman para ulama. Saya yakin akan kembali ke sana. Bagaimana tentang NII? Ini salah satu firqah, salah satu harakah yang batil dari banyak segi. Ya, tujuannya batil menegakkan daulah, tetapi aspek ajaran Islam yang lainnya tidak diperhatikan. Ya, caranya juga batil, dan di antara mereka nggak ada orang yang alimnya, semuanya jahil sejahil-jahilnya. Saya pernah bertemu dengan menteri-menterinya, berdialog dengan mereka, dan kadzibnya luar biasa. Imamnya, ini pengakuan gubernurnya ini, mantan gubernur yang sudah keluar. Imam yang menyatakan Abu Haidar ini sudah baiat kepada saya. Gitu. Tenang, dia orang kita. Sampai karena omongan ini di Cicalengka ya babina ikhwan-ikhwan ahwat sana imam ini. Oh, kamu belajar ke Abu Haidar. Itu sudah baiat kepada kamu pun akan ayo baiat sekarang. Baiat mereka. Kadzib ini, buhtan. Saya dengar imamnya ini sudah keluar juga dari NII. Sudah dan ingin ngaji ke kita. Pernah melepon dan seterusnya, akan tetapi mempertimbangkan aspek-aspek mabarat dan manfaat. Dalam manhaj salaf, apakah dibolehkan seorang salafi ikut bergabung dengan kelompok harakah tertentu seperti IM, NII, Jamaah Tabligh dan dengan tujuan mendakwahi mereka dari dalam? Tidak ada istilah mendakwahi dari dalam. Sebagaimana orang-orang harakah masuk parlemen, masuk parpol, masuk jadi anggota DPR dengan tujuan itu. Kita memperbaiki dari dalam. Setelah di dalam, empuk kursinya ternyata. Atau ada orang yang masuk pegawai negeri, masuk KUA dengan tujuan memperbaiki dari dalam. Apa yang bisa dia perbaiki sebagai seorang prajurit? Kalau dia sebagai jenderal, Menhan Kampanga, baru bisa merombak keseluruhan. Ini prajurit, apa yang biasa dia rombak? Dia nggak punya wewenang, itu ya. Demikian juga kita bergabung dengan harakah tertentu. Dalam harakah itu dibahas berbagai macam materi, struktur organisasi dan seterusnya. Apa bisa kita tahan membahas semua itu? Kalau umpamanya kita bantah, oh itu salah harusnya begini ya, kita sudah dicap, dipecat, bisa awas ini intel, awas ini penyelundup, begitu. Dan harakah itu masing-masing mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Tahapan lebih tinggi tidak bisa diketahui setelah tahapan yang lebih rendah, dan begitu seterusnya. Ada aspek sirrinya, jangankan ke orang luar, ke sesama anggotanya pun ada aspek sirri yang dirahasiakan. Rata-rata setiap harakah demikian. Tadi dijelaskan bahwa Imam As-Sabuni menyusun kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis pada 4 Hijriah. Apakah benar pada tahun 4 Hijriah sudah ada penyusunan kitab tersebut? Bukankah 4 Hijriah itu masih generasi awal salaf? Sudah, Imam Malik Al-Muwatta itu generasi sebelum itu. Itu sudah abad kedua Hijriah, itu sudah ada kitab. Hanya tidak dicetak seperti sekarang. Hanya berupa suhuf, tulisan-tulisan tangan, begitu. Di kulit kayu, di kulit binatang, di papan-papan seperti itu tertulisnya. Dan itu sudah ada. Hanya sekarang sampai ke kita dalam bentuk kitab yang sudah dicetak, lebih bagus, lebih jelas, lebih baik dan seterusnya. Di surga nanti kedudukan para sahabat itu lebih tinggi dari para nabi, atau sebaliknya? Di tingkat surga berapa mereka berada? Ya tentu saja para nabi di tingkat lebih tinggi daripada para sahabat. Tidak mungkin para sahabat lebih tinggi daripada para nabi. Di tingkat surga keberapa mereka berada? Para sahabat pun berbeda-beda tingkatan kualitas iman, ilmu dan yang amal dan seterusnya. Ada yang luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Ada yang saya hanya mencukupkan salat fardu saja, tidak yang lain-lain. Kan ada hadis yang menyatakan demikian. Sahabat, amalan yang aku lakukan sehingga dengan amalan itu masuk surga? Umpamanya salat tepat pada waktunya.
Kata dia, saya tidak akan nambah dari itu. Kata Rasulullah, bahagia dia kalau ucapannya benar. Kan begitu. Ya cukup, salat wajib saja. Dan masalah fardu yang lainnya. Ini menunjukkan para sahabat pun berbeda-beda dalam hal kualitas. Apa kriteria suatu kelompok dikatakan firqah yang sesat? Kriterianya kalau dia menyimpang dari Quran dan Sunnah. Sekalipun mereka mengaku berdasarkan kitab dan sunnah, tapi kitab dan sunnah menurut pemahaman mereka yang berbeda dengan pemahaman para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama. Maka itu sesat. Bagaimana cara menilai suatu buku ditulis oleh seorang yang bermanhaj salaf? Pertama, sebagai orang awam yang kita belum tahu bagaimana manhaj salaf yang sebenarnya, kaidah al-haqqu yu'raf ar-rijal yu'rafu bil haqq wal al-haqqu yu'rafu bir rijal ini tidak berlaku. Jadi rijal atau tokoh orang itu dikenal karena adanya al-haq. Dan tidak sebaliknya al-haq dikenal melalui orang. Tidak begitu. Nah, untuk orang awam kita nggak tahu apakah manhaj salaf yang hak itu bagaimana. Sehingga kita tidak bisa memilih. Makanya untuk orang awam pertama kenali orang yang menyusunnya. Kalau dia bermanhaj salaf dan diakui oleh para ulama, maka kita boleh baca. Tapi kalau umpamanya orangnya bermanhaj haraki, mukhalafah dengan manhaj salaf, sekalipun dia ngaku salaf, maka itu adalah penipuan. Jangan dibaca buku-buku. Dan ini banyak sekali. Ya. Oleh karena itulah, maka lebih bagus bagi ikhwan akhwat yang belum paham menanyakan terlebih dahulu buku yang akan dibaca kepada orang yang tahu. Apa pengertian firqah secara bahasa? Secara bahasa firqah itu artinya kelompok yang menyempal dari kelompok lainnya. Apakah buku-buku terjemahan dari kitab para ulama tertentu dapat atau bisa dipercaya? Tergantung penerjemahnya juga. Banyak buku-buku salaf diterjemahkan oleh orang serampangan. Salah penerjemahan atau ditambah atau dikurang bahkan dirubah. Ya, seperti umpamanya ada buku yang baru tentang yang sudah agak lama tentang umpamanya Talbis Iblis atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ketika dibaca oleh ikhwan, ternyata ada yang salah penerjemahannya. Dan kesalahannya fatal. Baik dalam menerjemahkan hadis, menerjemahkan ayat Quran, atau menerjemahkan pernyataan-pernyataan para ulama, banyak berubah gitu. Sehingga rubah pula lah maksud yang diinginkan oleh si penyusun. Memang mestinya penerjemahnya juga harus orang yang memahami isi dari buku itu dengan pemahaman yang benar. Bagaimana salafiyin mensikapi partai-partai sekarang yang mengatasnamakan Islam? Kita nggak boleh gabung, nggak boleh mendukung sama partai-partai itu. Karena apa? Semua partai, ya walaupun mengatasnamakan Islam, gitu ya, baik caranya, tujuan yang ingin ditempuh itu mukhalafah dengan sunnah Rasulullah SAW. Sampai ketika rapat di suatu di atas masjid, ada ta'lim, ada pengajian, di bawah itu rapat partai Islam, nggak perlu saya sebut. Itu di atas ngaji, di bawah rapat. Rapatnya sebelum zuhur. Zuhur dilabrak aja. Pas jam 2 atau setengah 3 hampir asar, baru masing-masing ambil sajadah, kepruk lalu sholat masing-masing. Di atas masih ngaji. Apa Islam yang akan mereka perjuangkan? Ajar Islam sendiri untuk pribadi masing-masing sudah dilanggar. Banyak dengan rapat, dengan kampanye, dengan ini, dengan itu, mengakhirkan bahkan meninggalkan sholatnya dirinya, ia juga umat yang mengikuti partai atau kampanye. Jika menjadi golput, tidakkah kita memperkecil kemungkaran? Minimal kalau toh kemungkaran itu ada dan dilakukan oleh partai, kita tidak punya saham terhadap kemungkaran. Kita tidak punya andil dalam menciptakan kemungkaran itu. Kalau kita mengatakan kita mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal,
Lalu ada yang mengatakan, kalau gitu kamu naik onta aja, jangan naik mobil. Gimana kita menerangkan, menjelaskan? Kita katakan yang dimaksud mengikuti Rasulullah SAW itu dalam memahami Quran Sunnah, bukan dalam masalah-masalah uruf atau jibliyah. Oh, dulu naik onta karena belum ada mobil. Kalau dulu ada mobil, pasti Rasulullah SAW juga naik mobil. Dan kalau sekarang belum ada mobil, hanya ada onta, ya terpaksa kita naik onta. Enggak terpaksa, ikhlas kita naik onta. Kalau dari zaman Rasulullah SAW sudah ada kapal, pasti Rasulullah SAW juga membolehkan naik kapal. Dan mungkin saja akan naik kapal ke tempat yang jauh. Tidak berarti kalau umpamanya kita mengikuti Rasulullah SAW harus naik onta. Yang dimaksud mengikuti Rasulullah adalah dalam pemahaman dan amalnya, bukan dalam masalah-masalah seperti itu. Bolehkah kita menyitir ayat dan hadis tentang mengingatkan saudara kita yang kita lalai? Boleh dan harus, selama itu cocok dengan kasus yang kita hadapi. Tapi kalau nggak cocok, jangan. Dari mana kita tahu cocok? Kita sudah tahu penafsiran ayat itu dari para ulama. Pas kasus itu cocok dengan pemahaman ayat itu, kita sampaikan. Kalau enggak, ya jangan. Banyak yang diistihzai, bikin main-main. Umpamanya nih, mau makan. Ada yang mau, jangan malu-malu, ini innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu tentang kebenaran. Ayo makan aja, jangan malu-malu. Ini istidlal yang enggak benar. Menyitir ayat dengan cara yang salah. Ada yang mengatakan bila Quran itu bertentangan dengan hadis, maka hadis itu ditolak. Benarkah? Pertama, kata siapa ini bertentangan? Kalau kata kita, belum tentu itu bertentangan. Seperti umpamanya Rasulullah SAW membolehkan menghajikan orang tua, atau bersedekah atas nama orang tua, kan gitu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW dan kata para ulama ini tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Seorang tidak bisa memperoleh kecuali apa-apa yang diusahakan. Ayat ini kata seseorang bertentangan dengan hadis tadi. Jadi hadis tadi dhaif, ditolak. Maka nggak boleh menghajikan orang tua dan seterusnya. Itu kata dia. Tapi kata Rasulullah SAW tidak bertentangan. Kata para ulama ahli hadis tidak bertentangan. Oleh karena itulah kita harus lihat dulu siapa yang menyatakan bertentangan. Kalau kata dia yang bukan ulama, la yu'tabar, nggak perlu dianggap. Tapi kalau semua ulama sepakat hadis ini bertentangan dengan ayat, baru kita katakan ya itu bertentangan, kita tolak. Ya, jadi kita lihat siapa yang menyatakan bertentangannya itu. Tolong sebutkan kriteria dalam memahami sebuah hadis. Kalau memahami sebuah hadis, sudah rujuk kepada ulama ahli hadis dalam syarah hadis itu. Kalau yang dimaksud adalah kriteria kesahihan hadis, itu juga dijelaskan. Suatu hadis dianggap sahih kalau pertama sanadnya ittisal, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, rawi-rawinya mausuqun, terpercaya, dhabit dan seterusnya. Kemudian tidak ada illat, tidak ada penyakit seperti syadz dan seterusnya. Maka itu disebut hadis yang sahih. Mengapa saat ini kekhalifahan tidak ada? Pertama, memang sudah takdir kekhalifahan. Nah, adapun penyebabnya banyak. Pertama, karena umat Islam ini telah jauh dari Islam yang sebenarnya. Mereka sudah terlampau konsen terhadap dunia dan kemewahannya, jauh dari Islam yang benar dan seterusnya. Itu penyebab utama. Di samping faktor ekstern juga, musuh-musuh Islam Yahudi dan Nasrani tentu saja menghancurkan kekhalifahan dan menghalang-halangi terbentuknya kekhalifahan ini. Kalau ada orang awam bertanya tentang salaf, apakah harus dijawab bahwa saya salafi? Dan bila ditanya salaf mana yang insaf atau bukan, apa jawaban yang harus saya berikan? Pertama, kepada orang awam itu dah kita ngaji aja yuk. Kalau ingin jelas apa salaf itu dan bagaimana, ya, ayo ngaji. Jangan hanya bertanya itu pertama saya nggak punya kemampuan menjelaskan, kedua khawatir salah, ketiga waktunya terbatas. Udah ngaji aja yuk. Ngaji, itu yang paling bagus. Kalau tidak mungkin jelaskan semampunya.
bahwa salaf itu artinya sahabat. Salafi itu orang yang dalam memahami Islam mengikuti pemahaman sahabat. Dan kita harus demikian. Jelaskan semampunya. Lalu ditanya, salaf yang mana yang insaf? Semua salaf insaf, adil. Adapun kalau ada orang yang ngaku-ngaku salaf kemudian tidak insaf, itu bukan salah salafnya, tapi oknum orangnya. Ya, banyak orang yang ngaku salaf tetapi amalnya penuh bid'ah, banyak. Banyak orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, amalnya bid'ah dan dhalalah, banyak, gitu ya. Jadi yang penting kita belajar mana yang dimaksud dengan salaf yang sebenarnya menurut para ulama. Kenapa Darul Arqam dilarang atau tidak disetujui dakwanya? Apakah Darul Arqam termasuk salafus saleh? Pertama, kenapa dilarang? Tanya ke pemerintah. Kenapa dilarang? Yang kedua, apakah Darul Arqam termasuk salafus saleh? Hasya wa kalla. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya pernah diundang oleh Darul Arqam untuk memberikan pengajian. Begitu datang, saya sebenarnya merasa terlambat. Tapi begitu datang, kira-kira nunggu setengah jam. Apa yang mereka lakukan? Nyanyi-nyanyi. Sampai pakai tambur. Di hadapan mereka ada foto, kalau nggak salah Suhaiminya ya, atau siapa? Asari Muhammad ya. Buya nyebutnya, memuji-muji ini sampai nangis-nangis. Dan itu sudah termasuk syirik. Mereka memang bercadar, tetapi cadar menurut mereka tidak wajib. Dan pergaulan mereka antar ikhwan akhwat, kalau umpamanya ngaji nggak pakai hijab, dan jarak antara ikhwan akhwat kurang dari setengah meter, kalau Noel juga bisa. Pas suatu saat saya mau keluar, di sana di lubang pintu ada akhwat-akhwat, saya bilang ada akhwat mereka, saya bilang tolong saya mau lewat. Kalau akhwat kita kan langsung lari kan, lihat ikhwan ya, dan itu bagus. Tapi mereka hanya bergeser sedikit, silakan. Kalau saya lewat pun pasti akan masih kena gitu. Risih kita lewatnya kan begitu. Atau ada lucu, ikhwan, tahu Kang Acu ya. Pas saya beres ngaji mau ke air, lewat di depan akhwat. Pas airnya itu pas di depan saf akhwat, pintunya. Pas mau masuk WC, pintunya dikunci, ada orang di dalam. Diam dulu, ditonton oleh semua akhwat. Kalau badan saya bagus akan saya binaraga. Ditonton semua akhwat. Jadi dari segi pergaulan, apalagi akidah, banyak syirik mereka dalam masalah pemahaman dan seterusnya. Masya Allah, mereka sama sekali bukan kalangan salafiyin. Dan mereka benci kepada kalangan salafiyin. Tolong jelaskan tentang gerakan Wahabi untuk meluruskan cerita yang ana dapat atau yang ana terima. Wahabi artinya ajaran Allah. Sebab Wahab itu nama Allah. Wahabi berarti pengikut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dari segi istilah. Adapun seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Muhammad. Jadi ajaran yang disebarkannya adalah tauhid yang lurus dan sesuai dengan tauhid para imam madhab yang 4, sesuai dengan tauhid para sahabat, sesuai dengan tauhid yang lalu. Nah, kemudian orang-orang menyebut para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dengan sebutan Wahabi. Padahal mestinya Muhammadi mestinya kan, karena nama aslinya Muhammad. Adapun Wahhab, Abdul Wahhab, Wahhab itu nama Allah. Artinya Maha Pemberi. Wahabi artinya pengikut ajaran Allah mestinya. Dan itu bagus. Itu artinya pengikut Islam yang benar mestinya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang memberantas kemusyrikan, kebid'ahan di negara Saudi dulu, yang karena dakwahnya ini atas hidayah dari Allah, kemudian atas usaha ini, usaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka berdirilah negara Saudi dengan akidah yang lurus sebagaimana akidah para sahabat, para ulama sebelumnya. Oleh karena itulah, maka ajaran Wahabi atau ajaran yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran akidah yang sesuai dengan akidah sahabat, akidah para ulama sebelumnya. Sebenarnya demikian ya. Hanya orang-orang yang merasa berbuat bid'ah kemusyrikan kemudian diberantas kemusyrikannya tentu saja tidak terima.
lalu membuat fitnah yang bermacam-macam tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mencap jelek terhadap ajaran Wahabi ini. Wallahu a'lam. Apa maksudnya kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah? Artinya secara menyeluruh, tidak separuh-separuh. Dalam masalah ini kita ambil ajaran Islam, dalam yang lain kita tinggal. Tidak begitu, tapi menyeluruh. Apa sikap kita menghadapi kondisi sekarang, yaitu terjadinya banyak partai Islam? Haruskah kita memilih? Enggak, kita terus belajar. Sikap kita terus belajar sehingga kita memiliki pemahaman yang benar. Apa yang dimaksud dengan Islam Bugis itu? Ini juga satu satu pemahaman yang keliru tentang Islam. Isa Bugis itu nama orang mendakwakan Islam dengan caranya sendiri, dengan cara yang menyimpang dan banyak pengikutnya sampai sekarang. Mengapa Salafiyah jarang berbicara masalah politik? Atau siapa? Sering ini kita berbicara, para ulama berbicara tentang politik, ya. Ketika ada utusan dari Al-Jazair kepada Syekh Al-Albani hafizahullah berkonsultasi tentang masalah politik, beliau memberikan tausiah dalam masalah politik, ya. Kita di Indonesia, apakah kita nggak pernah bertausiah kepada para politikus, para pendiri partai? Pernah, kita berbicara. Ustaz Yazid Jawas kita berbicara kepadanya. Kemudian beberapa orang Ustaz Salafiyin pernah bertemu langsung dengan para tokoh-tokoh partai, berbicara, menasihati. Bukan tidak pernah, hanya tidak diketahui. Dan kita nggak mungkin mengumumkan, kita Salafiyin nih sudah menasihati si fulan, menasihati si fulan. Hatta presiden sekalipun, hatta menteri-menteri pernah ada yang mendatangi atau menyurati atau menasihati. Hanya kita nggak umumkan, nggak mungkin kita umumkan nih saya sudah menyurati presiden, kan nggak mungkin begitu. Nah, ada yang berpendapat bahwa Salafi itu tidak atau kurang menegakkan daulah Islamiyah. Bagaimana dengan Ahlus Sunnah atau Salafi? Pertama, tujuan utama dakwah bukan menegakkan daulah Islamiyah, tapi menegakkan Islam secara keseluruhan. Ya aspek tauhidnya, ya aspek segala macamnya. Dan kita memulai seperti Rasulullah memulai dakwah, yaitu dari aspek tauhid. Nanti ujung-ujung tentu saja daulah itu kita tuju juga sebagai salah satu bagian dari aspek ajaran Islam. Tapi tidak merupakan prioritas pertama dan utama. Karena Rasulullah SAW pun tidak mengutamakan daulah, tapi mengutamakan tauhid terlebih dahulu. Apakah lagu-lagu kasidah itu juga haram? Ya, haram. Apalagi dengan musik dan dinyanyikan dengan cara berlenggak-lenggok. Sebentar lagi katanya pemilu. Bagaimana sikap kita seharusnya? Sikap kita belajar terus. Nanti dengan belajar kita akan mensikapi dengan sikap yang dilandasi ilmu. Sudah jangan bertanya lagi. Banyak ikhwan akhwat kita yang kurang memahami fiqh dakwah hingga berdakwah dengan cara kurang ma'ruf, baik kepada orang tua, saudara atau masyarakat umum. Bagaimana kalau daurah mendatang dikaji masalah ini? Boleh usul nih. Kitab apa saja yang baik dikaji atau dibaca sebagai rujukan yang sahih dalam masalah ini? Ada Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala Sunan Syekh Muhammad bin Wahab Al-Qahtani. Bagaimana kalau masalah birrul walidain dikaji? Insyaallah nanti ya dikaji, boleh. Udah. Apa yang Ustaz ketahui tentang Jamaah Muslimin atau Hizbullah? Saya tidak tahu nih dan nggak mau tahu lah. Satu-satunya panitia nih, panitia. Apakah hadis yang sahih pun ada yang ditolak ulama lantaran bertentangan dengan Al-Quran? Ada yang disebut dengan hadis syadz. Hadis syadz itu hadis yang sahih, tetapi bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Maka itu ada. Dan itu banyak, tidak hanya satu atau dua. Yang insyaallah contoh-contoh tentang ini kita bisa kaji dalam masalah hadis ya. Di antara dalam Tamamul Minah juga ada hadis yang syadz tentang masalah itu. Sudah sekian saja dulu. Insyaallah nanti jam 8 lewat 10 menit kita akan masuk melanjutkan materi kemarin ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.